Tuh, ini malah sampai nggak ada kulitnya tuh. Lepas, tinggal dagingnya doang ya. Suhu dimsumnya itu di bawah hangat teman-teman ya. Padahal dia pakai minyak bawang, pakai minyak ayam. Cuman kenapa minyak kurang wangi ya kalau kata gue ya. Kita cobain bareng-bareng, let's go. 13.000 nih. Kalau buat gue ini paling the best ya. Ini paling the best. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita hari ini jauh banget kita mainnya nih, sampai ke daerah Mampang ya, dari Bekasi Barat. Tepatnya di area food court 15 Park Food Court ya. Bakal nyobain Chinese food, lebih tepatnya lagi warung bakmi dan juga dimsum. Salah seorang influencer, youtuber, tiktoker, promotor tinju. Yang lagi hype banget. Wah, ini mantap nih. Kita nggak diundang, jujur aja, makanya gue opening pas baru nyampe di sini. Makanya kita akan langsung izin untuk konten di sini, sekalian nyobain makanan-makanan yang ada di sini, apakah worth to try ya. Jadi intinya teman-teman langsung aja kita ke dalam buat nyobain menu-menu yang dijual sama Koselos. Let's go. Atmosfer kita masuk yang kurang bagusnya itu gelap ya. Harusnya lebih terang lagi sedikit. Makan di sini ya, Kak? Makan di sini. Mau aku jelasin dulu? Boleh banget. Di sini ada paket sabu putih, Kak. Jadi di sini tuh sudah sama daging sapinya, atukatsu, chashu, hainan, wonton sama cekernya. Ya. Dan itu include chili oil, sambal hijau, kuah. Terus di sini ada garlicnya juga, wonton gorengnya, sama pakcoynya. Oh ini Ya, kalau ini untuk yang mie-nya aja. Iya Kak, betul. Terus nanti ada isiannya itu orek ayam, daun bawang, bawang goreng, sama kriuk mie-nya aja. Jadi kurang lebih sama, cuma nggak ada toppingnya aja. Iya betul. Kalau mie persis sama ya? Iya persis sama oke. semua Kak. Terus di sini juga ada menu masternya untuk levelnya. Jadi Kakak udah dicampur untuk levelnya. Oh, Kalau di gitu. sini kan Kakak bisa bikin sendiri ya Kak untuk pedasnya gimana. Oh gitu. Kalau Kalau di sini menu sih- master ini udah ada ayam-ayaman kayak gini apa belum? Belum ada. Oh. Dia sama kayak gini Kak. Kayak gini, cuma Iya. kita pilih pedas. Iya, terus kalau di sini ada kuahnya sama pangsit gorengnya juga Kak, wonton. Oh ini goreng. ini sudah termasuk kuah dan Wonton gorengnya. wonton goreng. Iya, Oh betul. makanya harganya lebih mahal dari yang ori Iya, gitu. betul. Ini dimsumnya isi berapa satu porsi? 3 Kak. Isi 3, Iya. murah loh ya jualnya ya. Iya. Ya, ini harganya murah banget ya teman-teman ya untuk dimsumnya loh. 10 sampai dengan 15.000 per porsi, tapi belum termasuk pajak ya? Iya Kak, Oh, belum iya. termasuk pajak. Oke. Saya ulangi ya Kak pesanannya. Ya. Ada mie daging sapinya 1, mie ayam chashu-nya 1, mie medoknya 1, tambahan ceker kungfu 1, ayam hainan 1, keica 1, lumpia 1, air mineral 1, sama es Milo Master 1 ya Kak. Sip. Oke, kita udah selesai mesen-mesen teman-teman di restorannya Shelos. Kita bakal cobain bareng-bareng. Gue juga udah penasaran banget sama rasanya karena jujur ini untuk sekelas restoran influencer atau artis, ini makanannya sangat-sangat murah ya teman-teman. Jadi langsung aja kita tunggu makanannya. Oke, teman-teman semuanya udah ready di meja makanan kita. Banyak ya yang gue pesen ya. Karena memang penasaran sekali. Yang pertama harga makanannya itu nggak mahal-mahal banget. Untuk kelas Shelos buka restoran ini for sure murah-murah makanannya ya. Di sini gue pesen 3 mie ya. Yang 2 ini mie original dengan topping. Yang pertama ini mie sapi. Yang selanjutnya ini ada mie char siu ya. Untuk mie sapinya ternyata mereka pakai short plate. Untuk dimasaknya gue belum tahu nih
mereka masaknya modelnya kayak apa ya. Nanti kita bakal cobain bareng-bareng. Terus char siu. Terus ini untuk mie-nya yang polosnya, gue pesen yang medok atau yamin lah. Tapi dari segi visual ya, ini apa namanya, mie-nya tuh bukan tipe warna yang medok sekali gitu ya. Kayak ini yaminnya bukan yang sampai coklat banget kayak biasa kita makan yamin yang di Bangka gitu ya. Terus selanjutnya dia kan punya banyak mie, cuman perbedaannya hanya di topping. Jadi untuk bisa nyobain semuanya, gue pesen topping-toppingannya aja. Ini ada ayam Hainamnya ya. Jadi ayam Hainamnya itu mungkin sudah dibuat Hainam, lalu mereka di pensir lagi atau di grill lagi ya, makanya warnanya coklat-coklat kayak gini. Terus ini juga ada cekernya ya. For sure ini cekernya lebih mahal dari ayam ya. Kalau gue secara pribadi gue pasti bakal lebih milih ayam ya. Oke, selanjutnya dengan 2 pembelian ini dikasih kaldu, terus apa lagi? Ini dimsum-dimsuman ya. Masih banyak sih yang harus diperbaiki dari dimsumnya menurut gua. Kita belum nyobain rasanya ya. Kita ngelihat dari segi visualisasi aja dulu. Nah, seperti yang ini teman-teman bisa lihat tuh ya. Bentuk dari kulit dimsumnya semuanya kurang baik ya, atau bisa dibilang cukup hancur lah gitu ya. Semua nih teman-teman bisa dilihat ya. Dari yang ini, tuh ini juga ya. Tuh kulitnya lepas-lepas. Terus yang ini juga tuh ya. Terus juga untuk yang dimsum gorengnya ini ada yang gue pesan itu lumpia sama keica ya namanya ya. Ini gue nggak tahu sih bedanya ada di mana. Intinya ini sama-sama pakai kulit tahu, terus sama-sama digoreng. Tapi ya gue cuma ngasih saran aja atau masukan, mungkin minyaknya bisa lebih diperhatiin karena ini gue yakin minyaknya mungkin nggak diganti atau tidak disaring. Karena teman-teman bisa lihat nih dari kedua gorengan kita. Tuh, ini kayak ada bercak-bercak hitam gitu ya. Jadi ini kayak udah berapa kali goreng, terus ada bagian-bagian dari gorengan yang ketinggalan, terus digoreng terus sampai dia jadi hitam ya. Nah, bukan cuma di sini tapi di sini juga. Tuh ya, teman-teman semuanya bisa lihat. Tuh. Oke. Nah, oke lah, paling itu sedikit masukan dari gua sebelum gua mencoba makanannya ya. Kita nunggu semua makanan ini datang sekitar 50 menit, masih ada satu menu lagi yang belum datang, yaitu wonton kuahnya ya. Wonton kuahnya belum datang. Oke, kita cobain dari yang basic dulu deh. Gue mau cobain dimsumnya mereka ya. Let's go. Ini dari, nggak tau lah dimsum apa ya. Harganya untuk cemilan ini rata 10 sampai dengan 15.000, isi 3, PPN 10% ya, flat. Dan menurut gua rasanya untuk yang ini cukup enak. Kita disajiin 3 kondimen, teman-teman. Ada minyak bawang, ada chili oil, sama ada cabai hijaunya ya. Kita cobain, ini ada dimsum kejunya. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Tuh, ini malah sampai nggak ada kulitnya tuh. Lepas, tinggal dagingnya doang ya. Ya, ini mungkin jadi masukan aja dari gua, nanti bisa diimprove lagi sama Helo sama timnya. Kita makan pakai chili oilnya ya. Sip. Udah semua ya? Ya udah. Thank you ya bro. Chili oilnya the best loh. Enak loh, bener-bener enak. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya. Kalau jujur sih kalau dari segi visual nggak banget ya. Ini jelek banget bentuknya. Tuh. Ya oke lah, kita cobain. Ini apa? Dimsum udang. Wow. Harganya murah, rasa dimsum bukan yang murahan banget. Ini masih enak, tekstur daging, rasa ayamnya masih berasa. Cuma perlu di-improve aja dari orang-orang kitchennya. Ini suhu dimsumnya itu di bawah hangat teman-teman ya. Jadi panas enggak, hangat enggak di bawahnya. Jadi kayak kukuh-kukuh aja gitu dimasaknya. Harusnya dimsum sih di steam sekitar cuman kalau suhunya chill ya 8-10 menit itu udah pasti panas banget sih dengan di steam dengan air mendidih ya pastinya. Let's go. Lumpianya enak. Ini namanya keica, apa bedanya ya? Kelihatannya sih mirip banget. Kalau yang gue rasain
nggak terlalu berbeda jauh dari segi rasa ya. Tekstur juga nggak beda jauh, mungkin rasa aja. Ini kayaknya yang lumpianya ini sedikit lebih asin dibanding sama yang kecanya. Oke. Ini ada wonton kuah, kita cobain wontonnya, pangsitnya ya. Nah, kalau pangsitnya sih cakep nih, teman-teman ya, tebel ya dagingnya. Kita cobain sama kuahnya yang dari mie ayam. Sama ya, kalau dari lidah gua sih kayaknya rasa kaldunya sama. Cuma bedanya kalau kaldu yang buat si mie ayamnya ini dia dikasih daun bawang. Oke, kita lanjut deh, bakal nyobain mie-nya ya sebagai signature dish dari mereka yang original ya. Kalau dari segi warna ya, teman-teman bisa lihat ini sih warnanya dia pucet banget warna mie ayamnya, tapi oily ya. Nah, tadi gue sih ngintip ke dapurnya, jadi mereka itu semuanya udah by standar recipe, jadi mie-nya udah diportioning dari pusat, terus bumbunya juga udah dari pusat. Jadi si staffnya ini mereka tinggal ngerebus mie sama nyampurin bumbu aja, jadi mereka udah nggak ngeracik. Mudah-mudahan dengan konsistensi seperti ini sih rasanya bakal bagus terus ya. Terus juga mereka pakai kondimen banyak teman-teman, ada bawang goreng, ada daun bawang, ada macem-macem ya. Jadi kayaknya sih dari pengalaman gua kalau dengan kondimen yang mereka pakai harusnya ini enak ya. Harusnya ini enak. Oke. Kita cobain ya, teman-teman. Let's go. Daging sapinya. Dari suapan pertama gue udah bisa ngasih kesimpulan. Kalau buat yang OG ini atau yang original, menurut gue dari segi tekstur mie udah bagus ya. Kalau dari segi rasa, kalau buat gue secara pribadi ini mie-nya kurang asin, jujur aja. Untuk oily-nya tergantung selera sih. Emang ada beberapa orang yang suka makan mie itu yang oily banget. Cuma menurut gue ini sedikit over ya minyaknya, tapi ya itu kembali ke selera sih. Paling PR-nya ini kurang asin menurut gue. Rasanya harusnya bisa lebih medok lagi. Sama si daging sapinya ini dia pakai short bread, rasanya lumayan lah. Indonesian banget, rasanya manis kayak manis kecap gitu teman-teman ya. Padahal dia pakai minyak bawang, pakai minyak ayam. Cuman kenapa minyak kurang wangi ya kalau kata gue ya. Kita cobain pangsitnya mereka. Kita cobain ayam casiunya. Kalau ayam casiunya enak ya, wangi, manis, gurih ya, semuanya dapat sih menurut gua. Teksturnya juga oke, teman-teman bisa lihat si dagingnya dia masih cukup juicy ya, jadi bukan yang kering banget walaupun dia 2 kali proses masak. Jadi ini kayaknya udah matang, terus mereka di pensir lagi atau di angetin lagi lah gitu intinya. Oke, dari segi mie ini sama dua-duanya, jadi nggak ada yang perlu gua review. Ini nanti untuk kameramen kita ya. Oke. Kita bakal cobain mie medoknya atau medok ya, yang mereka klaim sebagai mie yamin atau pakai kecap lah intinya gitu ya. Oke, dari segi warna memang agak jauh ya. Ini kan putih pucat. Kalau ini warnanya lebih tebel lah gitu ya. Oke, untuk satu porsinya ini ya murah banget. Udah pakai pangsit goreng, pakai bawang-bawangan. Itu harganya sekitar 12-13 ribu sudah termasuk PPN ya, anggap aja 15.000 lah. Kalau untuk kelas mie artis sih ya murah ya. Kita cobain bareng-bareng, let's go. 13.000 nih. Kalau buat gue ini paling the best ya, ini paling the best. Rasanya tebel, enak ya, gurihnya dapat, manisnya dapat. Harusnya semua rasanya bisa dibikin kayak gini ya, tebel tapi nggak over. Gue cobain ayam henamnya. Ayam henamnya ini karena dia dipanggang lagi, jadi malah gue lebih feel kayak grilled chicken gitu. Rasa orientalnya sedikit menghilang. Cekap. Cekernya kayak dimasak rica, pedas. Menurut gue secara pribadi, bumbu dari cekernya ini masih ada yang langu, alias belum wangi banget ya, masih berasa bau rempah mentah. Tapi oke lah, secara general ini buat dijual sih udah cukup layak. Kita udah cobain orinya semua. Sekarang kita mau racik-racik, gue mau pakai chili oil.
Chili oilnya mantap loh, bener-bener enak. Kasih minyak bawang, tapi gue mau bawangnya aja. Oke. Nah ini sih kayaknya makin gokil ya. Udah mie-nya enak, kita pakein sama chili oilnya khas mereka nih yang enak banget. Nah teman-teman bisa lihat tuh. Wah ini baru nih kayaknya gokil banget nih. Gokil ya, ini baru bener-bener medok banget. Mantap banget. Ini gue bakal lanjut makan sama kameramen gue. Intinya gue udah selesai nyobain semuanya sih. Buat gue nggak ada kritik yang gimana banget ya. Buat ayam cap kungfu. Mie ayam cap kungfu ya? Apa mie cap kungfu? Tahu mie cap ayam kungfu ya. Untuk mie cap ayam kungfu, intinya untuk mie-nya sih layak banget buat dijual, layak banget buat dimakan. Cuman gue rasa ini harus lebih medok lagi bumbunya, ditambahin gramasi seasoningnya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena mereka tadi gue lihat di dapur, semuanya bumbunya udah ada standar resipi, udah di packing ya. Ditambahin lagi asinnya, ini bakal jadi lebih enak. Jujur ini clean banget rasanya. Dari segi rasa ya tekstur udah oke, cuma rasa harus ditingkatin. Kalau dari mie medoknya atau mad dognya, buat gue ini udah oke banget. Kayaknya sih nggak perlu ada improvement. Tapi kalau emang klaimnya Yamin, ya harusnya sih lebih merah lagi ya, kurang lebih gitu sih. Lain-lainnya ya udahlah, so far so good. Harga juga murah banget. Dari segi dimsum, for sure ini banyak yang harus diperbaiki dari gua ya. Ya bisa dilihat kualitas dimsumnya mungkin rasanya enak, tapi kualitas dari kulit-kulit dimsumnya ini kurang baik ya. Nanti takutnya teman-teman yang datang kecewa dengan kualitas dimsumnya. Sebenarnya kalau dari segi rasa nggak ada masalah. Improvement yang harus dilakuin adalah cari supplier yang bisa ngasih kualitas dimsum yang lebih baik, karena ini jelek banget dari segi visual ya. Buat gue yang biasa makan di restoran dimsum, gue ngeliat dimsum kulitnya lepas-lepas kayak gini kayak sebel aja gitu ya. Terus juga ini disajikan tidak dalam keadaan panas, jadi mungkin staff harus di training lagi biar bisa lebih best lagi kerjaannya, karena memang cukup ramai sih dari tadi ya. Bukannya ngeramai crowd, tapi ada terus yang beli ya. Paling gitu aja dari gua, mie cap ayam kungfu kedai mie dan dimsum punya Celos. Thank you atas izinnya gua boleh nge-review usaha barunya. Semoga semakin sukses, semakin maju, semakin berkembang dan punya banyak cabang. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye.